Kamanda, Ramadan itu kan menjadi salah satu momen penting buat seller-seller di Indonesia gitu kan ya. Ada alasan khusus nggak sih Kak, kenapa dari dulu tuh kalau kita ngomongin Ramadan kayak ayo seller optimalkan gitu, ada alasan khususnya nggak? Benar, jadi kenapa sih Ramadan tuh dari tahun ke tahun pasti jadi salah satu puncaknya teman-teman seller di seluruh Indonesia gitu ya untuk berjualan gitu. Kenapa? Ya karena memang di periode Ramadan ini gitu seluruh pembeli itu mengoptimalkan seluruh budgetnya mereka gitu untuk satu yang mereka banyak beli barang-barang selama bulan Ramadan gitu, entah barang-barang untuk persiapan buka puasa ataupun mungkin barang-barang untuk persiapan nanti Idul Fitri kayak gitu ya. Nah ini mungkin sekilas data, jadi 68% buyer kita tuh memanfaatkan Ramadan sebagai ya untuk mendapatkan penawaran menarik, promo barang-barang menarik kayak gitulah. Nah kemudian di sini kita juga melihat gitu dari pembeli-pembeli tersebut gitu, nggak hanya beli selama Ramadan, cuman ada tren juga nih di sini gitu. Satu trennya adalah terkait dengan tren meningkatnya pembelian makanan gitu. Tadi buka sahur gitu, atau misalnya persiapan hampers parcel di mana hampersnya kue roti gitu. Banyak dari buyer pembeli itu beli selama bulan Ramadan ini gitu. Nah makanya di sini pun juga yang nggak kalah penting trennya semakin kesini tren pembelian online, transaksi online juga naik gitu. Kenapa? Karena mungkin sekarang nggak hanya datang ke mall, datang ke pasar atau apapun, ternyata di online pun ketika ada promosi yang menarik, ada kelengkapan barang yang banyak gitu, mereka pun juga cenderung belinya via online gitu. Oke, nah berikutnya nih mungkin aku mau ke Karisma. Nah Karisma kemarin tadi ya, kok kemarin ya? sorry. Tadi itu sempat disebutkan oleh Kamanda bahwa aktivitas melalui perangkat mobile dan juga kebiasaan pembeli itu banyaknya terjadi di smartphone mereka juga gitu. Nah, kira-kira kenapa sih Kak sosial media terus perangkat mobile itu menjadi hal-hal yang penting banget di Ramadan tahun ini gitu? Oke, wah ini pertanyaan yang bagus banget ya. Jadi tadi kan kalau dari Kamanda udah menjelaskan bahwa emang ada banyak sekali transaksi yang terjadi di bulan Ramadan. Nah, kenapa kok ada banyak transaksi yang terjadi di bulan Ramadan itu tuh terutama sebenarnya dikarenakan dari konsumen itu tuh emang meningkat penggunaan aplikasi ataupun platform di mobile mereka. Nah, di sini salah satunya yang aku pengen jelasin adalah di platform TikTok gitu. Dimana selama bulan Ramadan itu emang banyak sekali ya user ataupun pengguna TikTok itu tuh yang melihat TikTok sebagai wadah untuk menyalurkan nih interest mereka ataupun minat mereka untuk melihat konten gitu. Di sini bisa dilihat bahwa ada lebih dari 75% dari calon pembeli yang justru mengkonsumsi konten itu tuh dari TikTok terlebih dahulu dan melihatnya sebagai media hiburan. Nah, tentunya ketika udah melihat nih sebagai media hiburan, terus kontennya menarik, jadi keinginannya untuk membeli itu lebih tinggi. Nah, nggak kalah menariknya lagi gitu, selama bulan Ramadan itu emang pengguna sosial media ataupun pengguna platform di Indonesia itu melihat bahwa TikTok ini merupakan salah satu platform terdepan yang cocok untuk merayakan kreativitas serta budaya Ramadan. Nah, kalau budaya Ramadan kan ada macam-macam banget ya, Kak Arif. Ada dari persiapan Ramadan tuh seminggu sebelumnya atau misal bukber bareng gitu. Nah, emang pengguna ini mendapatkan inspirasinya dari TikTok dan akhirnya mereka jadi tertarik nih buat belanja. Jadi bisa dilihat bahwa waktu pembuatan video dan juga waktu di mana video ditonton itu tuh grafiknya bisa dilihat semakin malam tuh semakin meningkat konsumsinya. Jadi mungkin Kak Amanda, Kak Arif dan juga teman-teman Tokopedia seller di sini bisa ngeliat juga ya kayak mungkin pas lagi sahur gitu udah mulai lihat konten, udah mulai buka aplikasi TikTok gitu. Ntar malam mungkin abis buka puasa gitu mulai udah bingung kali ya abis sholat tarawih juga mau ngapain, itu mereka semakin mengkonsumsi konten semakin tinggi lagi, dan semakin tinggi mereka mengkonsumsi konten sebenarnya semakin tinggi pula untuk memiliki kemungkinan untuk akhirnya berbelanja di mobile platform mereka sendiri, kurang lebih kayak gitu Kak Arif.
Dari Karisma, lanjut dulu ya Karisma ya. Kayaknya tren di Ramadan tuh banyak banget gitu ya. Harus mulai dari mana sih kalau kita ingin mengoptimalkan tren Ramadan agar jualan kita, kesempatan jualan kita semakin besar nantinya? Oke, nah kalau ngomongin kapan ya kita harus ataupun seller-seller itu harus mulai memanfaatkan momen Ramadan ini, di sini teman-teman bisa melihat ada sebuah grafik di mana periodenya itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah sebelum Ramadan, habis itu periode kedua, dua yang di tengah itu adalah periode selama Ramadan dan setelah Ramadan, ataupun itu kita bisa bilang ketika periode Lebaran gitu. Nah, kapan nih seller-seller harus memulai? Jawabannya adalah teman-teman 1 bulan sebelum Ramadan. Jadi kita kan Ramadan mulai di 10 Maret ya kalau nggak salah. Itu jadi benar bulan udah harus bisa mulai. Makanya kita udah mulai mulai webinar tentang Ramadan di hari ini ya teman-teman semua gitu. Jadi teman-teman bisa mulai 1 bulan sebelum Ramadan gitu. Lalu lanjutkan terus nih bikin konten, bikin materi untuk jualan gitu selama puncaknya itu terutama di 1 hingga 2 minggu sebelum hari raya, dan nanti juga setelah libur lebaran itu jangan salah nih teman-teman seller semuanya, tren belanja itu akan terus meningkat. Nah, di sini mungkin aku boleh kasih sedikit tips and trick juga gitu. Kalau ngomongin tentang kapan harus memulai dan apa nih yang harus dimulai duluan, di sini aku benar-benar sangat menyarankan 1 bulan sebelum Ramadan itu teman-teman harus membuat konten ataupun membuat materi video ataupun mungkin mulai memperbaiki tokonya dan fokus ke hal yang fundamental seperti uh, membenarkan nama produk teman-teman gitu, ataupun membuat konten yang tujuannya itu untuk meningkatkan awareness ataupun meningkatkan uh, supaya orang itu tuh lebih banyak yang tahu dari produk yang teman-teman jual atau dari toko yang teman-teman miliki. Oke, sekarang setelah dari Karisma, aku mau balik ke Kamanda dulu gitu ya. Kamanda, dari penjelasan Karisma tadi, kira-kira kalau dari Kamanda diminta untuk merangkum beserta contoh strateginya masing-masing momen, itu kayak gimana Kak? Oke, jadi bener banget ya yang tadi disampaikan sama Karisma gitu, bahwa meskipun nanti Ramadan tuh baru mulai tanggal 10 Maret gitu, sampai nanti 6 April gitu, cuman persiapan dari teman-teman seller di sini tuh kalau bisa jauh-jauh hari gitu, bahkan tadi curi start hamin 1 bulan sekarang gitu, ya udah hamin 1 bulan daripada Ramadan gitu. Kenapa? Karena pastinya tadi gitu, core functionality atau apa ya, kayak misalnya fitur utama toko tersebut gitu, namanya dibenerin, kemudian fitur logistiknya itu semuanya disiapin gitu, untuk nantinya apa gitu, karena ini mungkin ilustrasinya gitu ya, studi kasusnya gitu. Nanti tanggal 10 Maret gitu ya, mungkin mulai Ramadan gitu, dimana teman-teman seller pasti tahu kalau misalnya pembeli itu banyak harus prepare buka puasa gitu, untuk sahur gitu. Nah di sini pentingnya untuk teman-teman mungkin yang di sini jualan untuk preparation buka, persiapan buka dan sahur gitu, untuk segera menyiapkan produknya gitu, karena pasti sebagai pembeli pun kita sendiri kalau misalnya nanti puasa ataupun sahur pasti prepare dari jauh-jauh hari kan. Benar. Apa menu buka puasanya, apa menu sahurnya gitu, misalnya persiapan berasnya dan seterusnya gitu. Makanya ini penting banget untuk event jauh-jauh hari itu disiapin gitu. Nah kemudian selanjutnya gitu, untuk nanti periode-periode yang dirasa memang periode premium gitu, atau tadi peak date-nya gitu. Jadi setiap hari itu bahkan ada peak hour-nya gitu, jam-jam khusus yang memang puncaknya gitu, intensitasnya tinggi itu. Itu kapan? Tadi gitu, periode menuju sahur ataupun berbuka kayak gitu kan, tadi udah dijelasin grafiknya. Di situ mungkin gitu waktunya yang tepat untuk kita siapin promo menarik gitu untuk pembeli kita gitu. Kenapa? Ya karena di jam-jam tersebut pembeli-pembeli itu lagi intensitasnya gitu. Kalau misalnya di platform TikTok lagi scroll-scroll nih asik gitu di jam-jam tersebut gitu. Makanya pentingnya juga dari penjual juga siapin konten-konten di jam-jam tersebut gitu. Atau mungkin nanti ditarik mundur gitu selama 1 bulan full, di akhir-akhir menuju hari raya, THR udah cair.